Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nirmala Putri Kartika Dewi, mahasiswi Institut Darul Quran Jakarta, Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam dengan NIM 2022114. Oke, pada video kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah pengembangan teknologi dan inovasi yang diampu oleh dosen pengampu saya yang bernama Paris Kinafenison. Yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu tentang bagaimana kita bisa melestarikan bumi kita dengan cara-cara yang sederhana. Dan kenapa saya memilih judul ini? Semua penjelasannya ada di video ini. Simak videonya sampai habis ya. Happy watching. Mengapa kita harus menyayangi bumi? Karena hewan dan tumbuhan juga tinggal di bumi. Tidak hanya manusia saja, namun bumi adalah sumber kehidupan bagi banyak makhluk. Menurut Jakarta, CNN Indonesia, mayoritas masyarakat Indonesia ternyata tidak peduli terhadap kebersihan lingkungan. Dan ini sangat berdampak buruk terhadap lingkungan sekitar dan juga kesehatan. Dari data riset Kementerian Kesehatan, diketahui jumlah keseluruhan masyarakat Indonesia mencapai 262 juta jiwa, dan dari seluruh masyarakat Indonesia hanya 20% atau setara dengan 52 juta orang yang peduli terhadap kebersihan lingkungan sekitar dan dampaknya bagi kesehatan. Loh, kemana 210 juta jiwa lainnya? Lalu, siapa yang bertanggung jawab atas bumi kita ya? Kalau bukan kita, siapa lagi? Mari sama-sama ciptakan perubahan dan buat bumi kita tersenyum. Kita sayangi bumi kita ya. Nah loh, ternyata bukan cuma manusia yang butuh kasih sayang, tapi bumi kita juga. Makanya kita harus menjaga dan menyayangi bumi kita, dimulai dengan cara-cara yang sederhana. Oke, di sini ada 5 small acts with big impact to save our earth. Yaitu artinya 5 hal-hal kecil yang bisa kita lakukan tapi dampaknya ternyata sangat berpengaruh besar kepada bumi kita. Nah, diantaranya adalah yang pertama, kurangi, gunakan kembali, dan daur ulang. Kurangi apa yang Anda buang, gunakan kembali, dan daur ulang untuk melestarikan sumber daya alam dan ruang TPA atau tempat pembuangan akhir. Oke, bisa dilihat penampakan pada gambar ini sering sekali kita jumpai pada kehidupan sehari-hari. Nah, mayoritas sampah yang terlihat di lingkungan kita yaitu adalah sampah bekas bungkus makanan dan plastik belanjaan yang kita beli. Apalagi ditambah dengan kesadaran masyarakat yang minim akan kebersihan lingkungan, maka ini akan sangat mengganggu sekali terhadap lingkungan dan kesehatan kita. Nah, salah satu solusinya adalah dengan cara membawa tempat makan dan botol minum ke sekolah, kantor, maupun tempat-tempat lainnya jika diperlukan. Botol minum dan tempat makan ini tentunya sangat ramah lingkungan loh, karena bisa digunakan berkali-kali dan pastinya dapat mengurangi sampah di sekitar kita. Cara mudah selanjutnya yaitu kita dapat mengelompokkan sampah sesuai dengan jenisnya. Misalkan sampah basah dari sisa makanan atau sampah beling, kemudian sampah kertas atau kardus, dan yang terakhir yaitu sampah plastik. Kenapa kita harus mengelompokkan sampah-sampah tersebut? Agar kita dapat membantu petugas kebersihan dalam mengelompokkan sampah. Sampah mana yang harus dibuang, dibakar atau dileburkan, dan sampah mana yang harus didaur ulang. Oke, di sini ada contoh recycling proses atau proses mendaur ulang dari sampah yang tidak jelas berserakan kemana-mana, tidak sesuai jenis, kemudian dikelompokkan sesuai jenisnya dan diangkut oleh truk pengangkut sampah, kemudian didaur ulang, dan setelah hasil daur ulang itu dipakai oleh pabrik, bahannya
untuk produk kemasan, minuman, makanan, dan lain sebagainya. Yang kedua, belanja dengan bijak. Beli lebih sedikit plastik dan bawa tas belanja yang dapat digunakan kembali. Yang ketiga, menghemat air. Semakin sedikit air yang Anda gunakan, semakin sedikit juga limpasan dan air limbah yang akhirnya berakhir di lautan. Nah, konsep tas belanja ini sama dengan konsep tempat makan tadi. Jika kita membawa tas belanja, ketika kita ingin berbelanja, maka kita akan mengurangi sampah plastik. Contohnya ke Indomart, ke pasar, menggunakan tas pasar, ke Indomart bawa tote bag, atau alternatif lainnya, swalayan, supermarket, atau tempat-tempat belanja sudah harus mulai mengurangi sampah pemakaian plastik dan mulai menggunakan paper bag yang lebih ramah dengan lingkungan. Nah, poin yang ketiga, kita harus menghemat air dengan cara sikat gigi dengan air 1 gelas itu sudah cukup, kemudian matikan keran air jika tidak dipakai, mandi dengan air secukupnya, mencuci sayuran, buah-buahan, menyiram tanaman juga dengan air yang secukupnya, dan perbaiki keran ketika keran bocor agar air tidak terbuang sia-sia. Yang keempat, tanam lebih banyak pohon. Pohon menyediakan makanan dan oksigen. Mereka membantu menghemat energi, membersihkan udara, dan membantu memerangi perubahan iklim. Yang kelima, jangan membuang bahan kimia ke saluran air ya. Biodegradable adalah sampah yang dapat diuraikan secara sempurna oleh proses biologi. Contohnya sampah dapur, sisa makanan, sampah hewani, dan sampah perkebunan. Nah, selanjutnya yaitu tanam lebih banyak pohon karena pohon ini mempunyai banyak sekali manfaat atau biasa kita sebut dengan sebutan go green. Nah, ini dia akibatnya jika kita membuang sampah sembarangan pada saluran air, baik itu berupa sampah berbentuk benda maupun limbah pabrik dan bahan kimia lainnya, karena dapat mencemarkan air dan laut kita, juga pastinya sangat berbahaya bagi makhluk hidup yang ada di air. Nah, itu dia alasan kenapa kita harus menjaga bumi kita. Karena jika alam tidak dijaga keseimbangannya, maka yang terjadi adalah kerusakan dan dampak yang buruk. Dampak buruk alam akan berdampak juga pada kesehatan manusia. Maka dari itu, orang-orang perlu mengetahui pentingnya menjaga kelestarian alam supaya alam tetap seimbang dan bisa bersahabat dengan manusia dan satwa-satwa lainnya. Maka, mari lebih peduli dengan lingkungan demi kebaikan bumi kita bersama. Oke, sekian video dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dalam video ini bisa bermanfaat untuk kita semua.